Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya Niputu Sri Indrawati, Guru Bimbingan dan Konseling dari SMP Negeri 6 Tabanan. Pada video layanan bimbingan dan konseling kali ini, kita akan membahas topik cara mengatasi verbal bullying. Nah, dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, kerap terjadi perilaku bullying, ya, khususnya verbal bullying. Ya, dan semua itu terjadi dalam lingkungan pendidikan atau sekolah. Nah, sekarang mari kita bahas apa itu verbal bullying. Nah, verbal bullying adalah intimidasi yang dilakukan seperti nama julukan buruk, celaan, hinaan, fitnah, teror, gosip, dan pernyataan-pernyataan yang masih harus diselidiki kebenarannya, di mana perilaku tersebut dilakukan secara berulang yang bertujuan untuk menakuti, mempermalukan, dan membuat emosi korbannya menjadi tidak stabil. Ya, itu pengertian dari verbal bullying ya. Nah, ini beberapa fenomena dari verbal bullying. Oke, ini mengata-ngatai temannya stupid, bodoh, loser, ya, nerd, break, ugly, ya. Nah, ini menertawakan temannya. Nah, yang ini juga sampai temannya ketakutan ya. Oke. Nah, dampak verbal bullying. Jadi tentu saja memiliki dampak kepada korbannya. Yang pertama, kepercayaan diri yang rendah. Jadi, korban bisa memiliki kepercayaan diri yang rendah ya. Jadi, tidak percaya diri lagi. Yang kedua, tidak dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik, susah bergaul. Yang ketiga, mudah marah, jadi emosinya tidak stabil ya. Yang keempat, cenderung menjadi pemurung, pendiam. Ya. Yang kelima, bisa mengakibatkan gangguan mental. Yang keenam, bisa menyebabkan depresi, tertekan ya, rendah diri, minder, cemas. Kualitas tidur menurun, keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan bisa-bisa sampai bunuh diri ya. Nah, itu dampak dari verbal bullying ya. Oke. Nah, sekarang cara mengatasi verbal bullying. Bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, yang pertama, tunjukkan prestasi. Jadi, tunjukkan segala prestasi dan potensi yang ada dalam diri kamu ya. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Tentu saja dengan orang yang memiliki akhlak dan kepribadian yang baik ya. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Nah, jadi tunjukkan rasa percaya diri kamu tentu saja dengan menunjukkan prestasi ya, kekuatan diri kamu ya. Nah, tidak terpancing untuk melawan. Mungkin jangan sampai ikut membalas dengan kata-kata atau hinaan juga ya. Nah, terus jadikan bulian sebagai penyemangat dan motivasi untuk sukses ke depannya. Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Jadi jangan pernah merasa ketakutan ya, atau sedih. Nah, yang terakhir, laporkan pada pihak yang berwenang. Misalnya terjadi di sekolah, silahkan laporkan kepada gurumu, kepada wali, dan boleh juga kepada guru bimbingan dan konseling di sekolahmu ya. Nah, kalau belum bisa diatasi, bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib tentunya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, jangan pernah melakukan yang namanya verbal bullying karena dampaknya sangat buat korban ya.
Jadi berdampak bagi korban ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi sekali lagi, stop yang namanya verbal bullying ya. Karena perilaku itu tidak baik dan tidak pantas dilakukan. Sampai jumpa.